Izin Pak, di sini saya bernama Nostalgia Siregar. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman prosedural ke-8 yang mana pada materi materi praktikum pemrograman prosedural kali ini adalah pointer to function. Jadi pada praktikum ini kita diminta ada ada tiga tugas yang harus kita selesaikan, di mana tugas terstruktur ini merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya, yaitu pada T09 kemarin. Nah, secara khusus pada tugas ini Anda diminta untuk mengembangkan solusi sebelumnya dengan mengaplikasikan konsep pointer to function. Nah, solusi yang tidak mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function akan dianulir seluruh penilaiannya. Nah, jadi pada soal ini kita harus mengaplikasikan konsep dynamic memory allocation dan pointer to function. Sebelum masuk ke TC1, yaitu printing in detail, kita masuk. Nah, pada tugas kita lihat soal yang pertama di sini, pada tugas sebelumnya, Anda telah memiliki dua buah fitur untuk menampilkan data mahasiswa dan asrama. Nah, kedua fungsi tersebut ditujukan untuk menampilkan informasi dari entitas tanpa memperhatikan relasinya dengan entitas lain. Sebagai contoh, perintah student print all akan menampilkan informasi dari entitas mahasiswa dan meninggalkan informasi di asrama. Nah, nama mahasiswa eh, di asrama mana mahasiswa ini ditempatkan. Demikian juga dengan drone print all tidak menampilkan informasi berapa mahasiswa yang telah ditempatkan di sana. Pada tugas ini kita diminta untuk mengembangkan dua buah fitur tambahan untuk menampilkan kedua entitas, yaitu mahasiswa dan asrama, namun dengan memperhatikan informasi lain yang relevan. Nah, jadi pada tugas satu kita yaitu printing student data in detail. Nah, ini adalah format perintah yang digunakan, yaitu student print all detail. Nah, jadi perintah di atas akan memberikan keluaran dengan format berikut: student ID, student name, year, gender, dorm name. Pada keluaran tampilan nama asrama, di mana mahasiswa ditempatkan, bila belum ditempatkan di asrama manapun, jadi kita disuruh untuk menulis unassigned. Tugas satu yang B itu adalah printing dorm data in detail, di mana kita memasukkan format perintah yang digunakan itu adalah dorm print all detail. Nah, perintah ini akan memberikan keluaran dengan format berikut, yaitu student ID, student name, year, gender, dorm name. Nah, pada keluaran tampilkan jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana atau number of resident. Bila belum ada satupun mahasiswa ditempatkan pada suatu asrama, kita disuruh untuk menuliskan nol. Agar lebih jelasnya kita masuk langsung ke kodenya. Sebelum saya menjelaskan TC yang pertama ini, sebelumnya di sini ada library yang digunakan, yaitu ada dorm.c, dorm.c, dorm.h, gender.c, gender.h, student.c, student.h, yang mana ini nanti akan berhubungan dan akan memerlukan satu sama lain. Oleh karena itu dibuat dulu seperti ini. Yang pertama ini ada dorm.h. Nah, seperti sebelumnya di dynamic memory allocation juga, di sini saya jelaskan satu persatu maksud dari code di sini. Nah, sini dapat kita lihat uh, drum.h itu adalah merupakan header file dalam bahasa C yang berfungsi untuk mendeklarasikan struktur data dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan data asrama. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di bagian awal ini kan terdapat include gender.h. eh ini maksud yang di sini ini adalah include guard dengan perintah if and def dom underscore h dan define dom underscore h. Eh, yang bertujuan untuk apa? Ini untuk mencegah isi file dibaca lebih dari satu kali oleh compiler, sehingga dapat menghindari error duplikasi saat proses kompilasi. Ini juga sama seperti praktikum sebelumnya yang di dynamic memory allocation. Nah, file ini juga menyertakan di sini kita lihat include gender.h karena menggunakan tipe enumerasi gender T yang didefinisikan dalam file tersebut.
Nah, selanjutnya terdapat forward declaration struct student yang digunakan agar kita dapat menggunakan pointer ke struktur student underscore T tanpa perlu mengetahui isi strukturnya secara lengkap di file ini. Nah, struktur utama yang didefinisikan di sini adalah struct rom T. Nah, yang merepresentasikan satu asrama dan memiliki empat atribut yaitu ada name dalam bentuk karakter, dia menyimpan karakter sepanjang 20. Selanjutnya ada capacity sebagai kapasitas maksimum asrama. Kemudian ada gender ini eh, ini menunjukkan jenis kelamin ya, penghuni yang diperbolehkan. Dan residence num itu untuk mencatat jumlah penghuni saat ini. Nah, selain itu terdapat dua deklarasi fungsi di sini. Yang pertama itu adalah fungsi untuk membuat data asrama dan fungsi untuk mencetak detail data asrama. Nah, atau di sini kita buat create DROM yang digunakan untuk membuat data asrama tadi berdasarkan parameter yaitu nama, capacity, dan gender. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada print room detail, yang mana ini mencetak informasi lengkap tentang asrama, serta dia menampilkan mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Dengan menerima pointer ke struktur drum underscore T, array student underscore T, kemudian jumlah mahasiswa sebagai parameter. Nah, file ini hanya berisi deklarasi dan dia tidak memuat implementasi fungsinya. Karena implementasi itu akan dituliskan secara terpisah nanti di file yang sesuai. Jadi sama seperti praktikum sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dorm.c-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga satu persatu. Seperti sebelumnya di file ini kita pasti kita ini melanjutkan kerjaan dari dorm.h tadi. Jadi semua fungsi yang sebelumnya cuma dideklarasiin, sekarang beneran diisi alias diimplementasiin di sini. Nah, yang pertama itu ada beberapa input. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 5 input. Yang pertama itu ada stdio.h, stdelete, dan string.h. Ini buat apa? Ini buat operasi standar kayak input, output, dan manipulasi string. Nah, terus di sini ada dorm.h dan student.h ini biar kita bisa akses struktur em, dan fungsi dari asrama dan mahasiswanya. Nah, jadi fungsi pertama ini adalah create dorm atau mencetak eh, asrama yang gunanya itu bikin data asrama baru. Nah, di sini kita bikin variabel D bertipe kita bikin variabel D di sini bertipe struct.t. Nah, yang mana di sini kita terus setelah ini kan bertipe struct.t. Nah, jadi setelah itu kita salin nama asrama di sini yang dikirim lewat parameter nama ke dalam do nama ke dalam D. Nah, di sini. Nah, terus kita pakai strcpy. Nah, setelah itu kita isi kapasitas dan jenis kelamin dari parameter yang dikasih juga dan jumlah penghuninya atau resident nom di sini. Nah, kita set ke 0. Kita set ke 0. Kenapa? Karena kan asrama baru pastinya belum ada yang nempatin kan. Nah, terus yang terakhir kita data D-nya ini yang udah lengkap langsung dikembalikan. Lanjut ke fungsi print dorm detail. Setelah ini kita masuk ke fungsi print dorm detail. Fungsinya ini buat apa? Buat nampilin informasi detail tentang asrama. Jadi kita cetak nama asramanya, terus kapasitasnya, jenis kelaminnya, gendernya di sini. Kalau gendernya male ditulis male, kalau enggak berarti female. Nah, dan jumlah mahasiswa yang tinggal di sana. Buat ngitung jumlah penghuninya ini, kita looping, kita lakukan perulangan atau looping semua mahasiswa satu persatu. Terus dicek apakah students dormnya sama dengan asrama D yang lagi ditempatin. Nah, yang lagi ditampilin. Nah, kalau iya, berarti mahasiswa itu tinggal di asrama itu. Nah, dan kita tambah ke count di sini, kita tambah ke count. Setelah looping selesai, jumlah yang ketemu itu langsung dicetak. Di sini langsung dicetak. Jadi intinya
file ini nerusin file ini ngurusin cara bikin data asrama dan cara nampilin detailnya termasuk berapa orang yang tinggal di sana. Nah, setelah itu ada gender. Nah, gender nih. Terus kita masuk ke gender.h dulu. Nah, di sini diawali juga dengan header file yang tugas utamanya itu buat ngatur hal-hal yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam program kita. Nah, di awal ini pasti ada if and def, gender underscore h, dan define gender underscore h. Ini fungsinya juga sama biar dibaca dua kali pas kompilasi. Jadi bisa mencegah error atau konflik duplikasi. Nah, isi utamanya di sini adalah deklarasi enum gender underscore T, yaitu tipe data khusus yang kita buat sendiri untuk merepresentasikan jenis kelamin. Nah, di sini ada dua nilai yang bisa dipakai, yaitu gender male dan gender female. Nah, male ini untuk laki-laki dan female ini untuk perempuan. Dengan enum ini, kita bisa mengelola data jenis kelamin dengan lebih konsisten dan aman daripada kita menggunakan string, daripada kita menggunakan string langsung yang rawan atau typo gitu. Nah, selain itu ada juga deklarasi fungsi gender to text, yaitu untuk mengubah enum menjadi string. Nah, ya, eh, misalnya dari gender male ke male, atau dari gender female ke female. Tapi di file ini cuma deklarasinya aja, sedangkan implementasi atau isi dari fungsi itu nanti akan ditulis di file.c-nya yang sesuai. Jadi singkatnya gender.h ini fungsinya itu sebagai tempat nyimpan definisi tipe data enum dan fungsi yang berhubungan sama jenis kelamin, biar bisa dipakai di file lain yang butuh informasi tersebut. Nah, selanjutnya kan setelah gender.h kita masuklah ke gender.c-nya. Nah, di sini kita lihat diawali dengan include gender.h. Jadi di file ini mengimplementasikan fungsi yang sebelumnya dideklarasikan di file gender.h. Nah, fungsi utama di sini adalah gender to text atau fungsi untuk mengubah enum gender ke string. Nah, di sini fungsi gender to text ini yang bertugas nantinya buat mengubah nilai enum gender underscore t ini menjadi sebuah string atau karakter yang bisa ditampilkan. Nah, fungsi ini menerima parameter gender bertipe enum gender underscore t yang bisa berisi salah satu nilai dari dua pilihan, yaitu gender male atau gender female. Nah, di dalam fungsi kita menggunakan operator ternary di sini, menggunakan aparatur ternary. Itu apa sih? Nah, itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memeriksa, di sini kita gunakan ini untuk memeriksa apakah nilai gender adalah gender male atau gender female. Jika iya dia gender male, jika iya gender male, fungsi akan mengembalikan string male. Dan jika tidak, berarti gender adalah gender female. Sehingga fungsi akan mengembalikan string female. Nah, jadi fungsi ini sangat berguna ketika kita ingin menampilkan jenis kelamin dalam format yang mudah dibaca manusia, yaitu teks. Padahal kan dalam program kita itu hanya menggunakan enum untuk mengelola data tersebut. Nah, jadi intinya file ini hanya berisi implementasi sederhana yang memungkinkan kita mengkonversi nilai enum ke dalam bentuk string yang lebih ramah pembaca. Tuh, jadi maksudnya dari gender.c ini. Nah, setelah gender kita masuklah ke student. Kita masuk ke student.h dulu. Mirip ya, karena dia berfungsi untuk mendefinisikan struktur data dan fungsi yang berkaitan dengan mahasiswa di sini. Karena student.h, mahasiswa. Nah, di bagian pertama ya pasti sama. Itu ada include guard-nya atau if and def, student underscore h, dan define student underscore h. Nah, di bagian pertama ada include guard di sini, yaitu uh, indef dan define dan define dan and if di sini. Nah, yang memastikan bahwa file ini hanya dibaca sekali selama proses kompilasi. Nah, hal ini berguna untuk mencegah adanya error akibat file yang sama dibaca lebih dari sekali. Sama fungsinya juga seperti
student seperti gender.h atau dorm.h, dan pada praktikum sebelumnya juga ini sudah sangat familiar kita lihat. Nah, selain itu file ini juga menginclude file lain, yaitu apa? Itu gender.h di sini. Dia menginclude file lain itu gender.h. Karena apa? Karena kan kita butuh enum gender underscore T untuk menyimpan data jenis kelamin, dan dorm.h karena kita butuh tipe dorm underscore T untuk menyimpan data asrama mahasiswanya. Nah, setelah itu kita punya struktur student underscore T yang berisi data penting tentang mahasiswa. Ini ada struct student. Nah, struktur ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu char ID yang menyimpan 12 karakter, yang digunakannya itu 12 ya. ID mahasiswanya itu panjangnya adalah 12 karakter maksimalnya. Yang artinya itu kita bisa menyimpan nomor identitas yang panjangnya maksimal 11 karakter termasuk angka atau huruf. Nah, kenapa 11 karakter? Karena kan sisa satu karakter itu di bagian akhir digunakan untuk karakter null atau personal yang menandai akhir dari string. Nah, jadi kalau misalnya kita buat di sini 13, berarti dia karakternya hanya disimpan 12 gitu. Nah, selanjutnya sini ada char name 40. Nah, char name ini adalah array karakter ini untuk menyimpan nama mahasiswa. Dari sini aja udah nampak name gitu kan. Nah, dengan panjang maksimum 39 karakter. Kenapa 39? Lagi-lagi karena karakter satu lagi itu untuk null terminatornya atau personal. Kemudian di sini ada char year 5, yaitu array karakter ini digunakan untuk menyimpan year tahun masuk atau tahun angkatan dengan panjang maksimal 4 karakter. Nggak usah saya bilang lagi kenapa 4. Oke, selanjutnya adalah enum gender underscore T gender. Di sini kita lihat. Ini adalah apa? Ini adalah tipe data enum yang menyimpan jenis kelamin mahasiswa yang bisa berupa gender male laki-laki dan gender female untuk perempuan. Enum ini berasal dari mana? Enum ini berasal dari file gender.h. Nah, kemudian yang ini fungsi untuk mencetak detail data mahasiswa, berarti kita struct dorm underscore T, yaitu pointer dorm. Ini adalah pointer yang menunjuk ke struktur dorm underscore T yang menyimpan data asrama tempat mahasiswa tinggal, yaitu dari mana? Dari dorm H ini. Nah, selanjutnya kita NF di sini. Jadi setelah mendeklarasikan struktur studi underscore T, kita juga mendeklarasikan dua fungsi yang akan digunakan untuk menangani data mahasiswa ini. Nah, itu di sini kita lihat ini tadi enam gender underscore T itu dari gender A. Terus yang dorm underscore T dari dorm.h. Ya, ini adalah pointer yang menunjukkan tentang data asrama tuh. Nah, selanjutnya di sini ada dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk membuat data mahasiswa dan fungsi untuk mencetak detail data mahasiswa. Di sini kita lihat fungsi ini ada create student di sini ya, fungsi untuk ini untuk membuat data mahasiswa. Nah, jadi fungsi ini akan menerima parameter seperti ID, name, year, dan enum gender eh, yang akan digunakan untuk mengisi data si mahasiswa baru. Nah, fungsi ini akan mengembalikan objek student underscore T yang sudah berisi data tersebut. Selanjutnya di sini ada print student, yaitu fungsi untuk mencetak detail data mahasiswa. Nah, yang mana di sini termasuk ID, name, juga terus tahun pendidikan, gender juga, jenis kelamin, yang akan diubah menjadi eh, gender to text atau gender ke string gitu, dan informasi tentang asrama tempat mahasiswa tinggal. Jadi intinya secara keseluruhan file student.h ini mendeklarasikan struktur data mahasiswa dan fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk membuat dan menampilkan data mahasiswa. Nah, implementasi dari fungsi-fungsi tersebut nantinya akan ditulis di file.c yang sesuai, yaitu student.c. Nah, setelah itu kita masuk yang terakhir, yaitu student.c.
Nah, lagi-lagi di sini kita ketemu include, ada 4 include di sini, yaitu file ini berisi implementasi dari fungsi-fungsi yang dideklarasikan di student.h. Di mana fungsi pertama ini adalah, ini tidak usah saya jelaskan lagi karena ya ini sama fungsinya seperti yang sebelumnya. Di sini include std.h, include std loop ini untuk printf, scanf gitu, dan include string.h. String.h ini agar tidak terjadi perulangan. Nah, di sini dapat kita lihat, yang pertama itu ada create student. Nah, create student ini bertugas untuk membuat dan menginisialisasi objek student underscore t baru. Nah, di dalam fungsi ini, pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah variabel student underscore t, variabel student underscore t, eh, yang merupakan objek mahasiswa yang akan dihasilkan. Kemudian kita menggunakan strcpy untuk menyalin nilai-nilai dari parameter input, itu ID, name, kemudian ada tahun juga ke dalam field yang sesuai pada objek S. Pada objek S di sini yaitu ID, name, dan year. Nah, setelah itu field field gender pada objek S diisi dengan nilai parameter gender, dan field dorm ini diinisialisasi dengan nol atau menandakan mahasiswa ini belum diassign ke asrama. Nah, fungsi ini akhirnya mengembalikan objek S yang sudah terisi data. Terus di sini kita lihat fungsi kedua, print student detail. Sini selanjutnya ada print student detail. Ini buat apa ini digunakan untuk mencetak detail informasi mahasiswa ke layar. Itu mencetak yaitu print. Fungsi ini menerima parameter berupa pointer ke objek student underscore t dan kemudian mencetak nilai-nilai dari field ID, nah, name, year, gender. Nah, gender mahasiswa, jadi male atau female. Jadi kita menggunakan operator ternary juga di sini seperti yang tadi, kita menggunakan operator ternary untuk mengecek apakah jenis kelamin mahasiswa ini mencetak male atau female sesuai dengan hasilnya. Untuk field dorm di sini, kita juga melakukan pengecekan apakah mahasiswa sudah ditugaskan ke sebuah asrama. Jika sudah, nama asramanya dicetak. Jika belum, cetak unassigned. Di sini jika belum. Kedua fungsi ini bekerja sama untuk mengelola dan menampilkan data mahasiswa dengan cara yang mudah dibaca dan jelas. Nah, setelah saya jelaskan semua library-nya, kita langsung masuk ke TC pertama, T10 underscore 01 tadi, yang pertama. Tadi kita udah baca soalnya yang pertama itu. Nah, jadi di bagian awal kode ini saya akan jelaskan. Di sini kita lihat ada beberapa include yang berfungsi untuk menyertakan pustaka yang dibutuhkan dalam program. Nah, di sini kita lihat include stdio.h digunakan untuk fungsi standar input-output seperti printf. Include string.h ini dibutuhkan untuk fungsi manipulasi string seperti strcpy, strtalk, dan lain-lain. Nah, terus include strlib.h ini digunakan untuk beberapa fungsi umum seperti atoy. Nah, dan di sini kita lihat ada include drum.h dan include student.h ini yang menyertakan header file khusus yang berisi definisi struct dan fungsi terkait asrama dan mahasiswa. Nah, setelah itu di dalam fungsi main, pertama-tama kita mendeklarasikan dua array. Nah, deklarasikan dua array. Student di sini ada 100 untuk menyimpan data mahasiswa dan dorm 100 juga untuk menyimpan data asrama. Maksudnya adalah dia menyimpan 100 karakter ya di sini. Nah, variabel student count dan dorm count ini digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa dan asrama yang telah ditambahkan. Kemudian ada array 100, ada array comment 100 di sini yang akan digunakan untuk menyimpan perintah-perintah yang dimasukkan oleh pengguna, dan comment count di sini untuk menghitung berapa banyak perintah yang diberikan. Lalu ada array input 100 yang menampung input dari pengguna.
Selanjutnya kita masuk ke fase pertama. Di fase pertama ini, program membaca input dari pengguna menggunakan fgets yang membaca satu baris input dari stdin dan menyimpannya ke dalam variabel input. Nah, fungsi fgets ini digunakan di sini untuk membaca setiap perintah yang dimasukkan hingga tanda delimiter hingga tanda penghubung tiga di sini. Nah, setelah setiap input dibaca, kita hapus karakter new line, kita remove new line di akhir input dengan input strcp cspn. Di sini input persen n sama dengan 0. Baris ini mencari posisi karakter new line dan menggantinya dengan karakter 0 sehingga input menjadi lebih bersih. Nah, kemudian jika input tersebut adalah tandanya seperti ini, tanda penghubung tiga ini, loop akan dihentikan dan program akan lanjut ke fase kedua. Akan lanjut ke fase kedua. Jika input bukan tanda seperti ini, tanda penghubung tiga ini, input tersebut disalin ke dalam array comments, disalin ke dalam array comments dan variabel comment count akan bertambah satu. Nah, setelah fase input selesai, program masuk ke fase 2 yaitu eksekusi input di mana setiap perintah yang telah dibaca akan diproses satu persatu. Di sini kita menggunakan loop for untuk kita menggunakan loop for untuk mengiterasi semua perintah yang telah dimasukkan oleh pengguna untuk setiap perintah. Kita menyalin perintah ke dalam variabel input dan memprosesnya. Jika perintah dimulai dengan student add, ini program akan mengambil informasi mahasiswa dari perintah tersebut, yaitu fungsi strtalk digunakan untuk memisahkan string input berdasarkan delimiter. Setiap bagian dari perintah yang dipisahkan akan disalin ke dalam variabel lokal seperti ID, name, year, dan gender str. Kemudian, berdasarkan nilai gender str, kita tentukan jenis kelamin mahasiswa dengan enum gender underscore T. Nah, kita tentukan jenis kelamin mahasiswa dengan enum gender underscore T, apakah male atau female. Nah, setelah itu data mahasiswa ini digunakan untuk memanggil data mahasiswa digunakan untuk memanggil fungsi create student yang akan membuat data mahasiswa baru dan menambahkannya ke dalam array students. Jadi variabel student count akan bertambah satu untuk mencatat penambahan mahasiswa. Jika perintah dimulai dengan dorm add, prosesnya mirip dengan penambahan mahasiswa atau student add tadi. Tetapi kali ini data yang diproses berkaitan dengan dorm asrama. Nah, jadi fungsi startup ini digunakan untuk memisahkan input dan mengambil informasi em, seperti nama asrama, kapasitas, kemudian eh, gender asramanya. Kemudian di sini berdasarkan gender asrama kita tentukan jenis kelamin asrama dengan enam judgment underscore T. Data ini kemudian digunakan untuk memanggil fungsi create dorm yang membuat data asrama baru dan menambahkannya ke dalam array dorms. Variabel dorm count juga akan bertambah satu untuk mencatat penambahan asrama. Jika perintah adalah student print all, jika perintah adalah student print all, ini program akan mencetak daftar semua mahasiswa yang ada. Jadi program ini menggunakan loop for untuk mengiterasi array students dan menampilkan ID, name, year, dan jenis kelamin setiap mahasiswa dengan format tertentu. Nah, untuk jenis kelamin, untuk gender, kita menggunakan operator ternary lagi untuk memeriksa apakah mahasiswa berjenis kelamin male atau female. Nah, jika perintahnya adalah student print all detail, program akan mencetak informasi lebih detail tentang setiap mahasiswa, termasuk tadi ID, name, year, jenis kelamin, dan dormnya, nama asramanya, tempat mereka tinggal. Nah, di sini juga kita memeriksa apakah mahasiswa sudah ditempatkan di asrama atau belum.
Jika mahasiswa sudah ditempatkan, nama asrama mereka akan dicetak. Jika belum, maka yang dicetak itu adalah unassigned. Jika perintah adalah dorm print all detail, program akan mencetak informasi lengkap tentang semua asrama karena sini ada dorm print all detail, termasuk nama asramanya, kapasitasnya, gendernya juga, dan jumlah residence atau jumlah penghuninya. Dan program ini juga akan menggunakan Looker untuk mengiterasi array dorms dan menampilkan informasi yang telah disimpan untuk setiap asrama. Akhirnya program ini kembali ke main dan menunggu perintah berikutnya jika ada. Oh iya, jadi kita akhiri dengan return no untuk menandakan programnya selesai. Jadi program akan kembali ke main dan menunggu perintah berikutnya jika ada atau keluar jika programnya selesai. Nah, agar lebih jelasnya dan untuk kita akan melakukan compile. Untuk compile-nya kita ambil yang dari Makefile, yaitu nah di sini kita langsung masukkan GCC T1001.c .slips library-nya gender.c /libs /dom.c dan libstudent.c. Jadi kita masukkan semua library-nya. Nah, kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita panggil lagi nomor satu. Kita enter. Untuk inputnya kita lihat pada GitHub-nya itu, sini kita lihat, kita salin aja inputnya ini karena kalau saya ketik manual akan sangat kepanjangan. Oke, jadi kita langsung salin aja input yang diminta sesuai pada soal. Setelah itu kita langsung masuk lagi ke VSCode-nya. Dan kita masukin inputnya. Pastiin. Nah, setelah itu ini inputnya kita masukin, terus kita enter, maka outputnya akan keluar. Outputnya ini sudah sesuai dengan output yang diharapkan di GitHub tadi di soal. Jadi dia akan ada name di sini, terus ini nama, tahun, terus dia male or female. Nah, dia belum unassigned, berarti belum name asramanya belum. Jadi dia di sini keluarnya unassigned. Di sini keluarannya sesuai dengan bahasa menurut. Nah, selanjutnya kita masuk ke TC soal yang kedua. Kita lihat soalnya di sini, yaitu assigning students into dorms. Nah, karena di sini tadi unassigned masih belum assign ya, makanya dia unassigned di sini keluarannya. Dan sekarang kita assigning students into dorms. Nah, jadi tugas berikutnya adalah mengembangkan sebuah fitur untuk menempatkan mahasiswa atau student ke asrama. Perlu diperhatikan bahwa penempatan hanya dapat dilakukan bila yang pertama masih tersedia ruang pada asrama. Tujuan atau jumlah mahasiswa yang ditempatkan di sana masih di bawah kapasitas. Nah, ini tadi kita pakai kapasitasnya sudah ada kapasiti. Terus jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan peruntukan di asrama tujuan. Mahasiswa pria hanya dapat ditempatkan di asrama yang diperuntukkan untuk pria, jadi nggak perlu campur. Nah, jadi ini adalah format perintah yang digunakan untuk menempatkan seorang mahasiswa ke suatu asrama. Sini ada assign student, student ID, dorm name. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi yang menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa dan dorm tujuannya, asrama tujuan. Jadi di sini perintah di atas tidak memberikan keluaran apapun. Jadi inputnya yang kita masukkan nanti ini dan outputnya yang diharapkan. Oke, agar lebih jelasnya kita masuk langsung ke kodenya. Saya akan jelaskan satu persatu kodenya. Masuk, kita hapus dulu. Oke. Kita lihat program ini pasti dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka sama seperti sebelumnya.
Pustaka ini adalah pustaka penting dari C, yaitu std.h, string.h, estatlib.h, drop.h, dan student.h yang berfungsi untuk mendefinisikan struktur dan fungsi yang berhubungan dengan data asrama dan mahasiswa. Di dalam program utama atau main, pertama-tama dideklarasikan dua array, yaitu masing-masing untuk menyimpan data mahasiswa atau students 100 di sini, serta dua variabel student count, eh, dan dorm count. Yang mana student count dan dorm count ini akan menyimpan jumlah entry mahasiswa dan asrama yang telah ditambahkan. Selain itu ada array comments. Ada array comments di sini. Array comments 100 untuk menyimpan perintah-perintah yang dimasukkan oleh pengguna dan variabel comment count untuk menghitung berapa banyak perintah yang telah diterima, serta variabel input untuk menyimpan setiap perintah satu persatu. Nah, kita masuk ke fase pertama. Nah, pada fase pertama, program adalah membaca input pengguna dengan menggunakan fgets hingga ditemukan tanda pengumpulan 3 yang menandakan akhir input atau delimiternya. Nah, setiap perintah yang dimasukkan oleh pengguna disalin ke dalam array comments. Fungsi strc Fungsi strcpsn ini atau input person n digunakan untuk menghapus karakter new line menghapus karakter new line yang mungkin muncul setelah input. Nah, setelah perintah diterima, fase kedua ini dimulai dengan mengeksekusi setiap perintah yang telah dibaca satu persatu. Nah, program ini memeriksa setiap perintah yang diterima menggunakan strncmp dan strcmp. Untuk perintah student add, program memotong string input menggunakan fungsi strtalk. Menggunakan fungsi strtalk berdasarkan tanda pagar sini dan memisahkan data mahasiswa seperti ID, name, tahun, dan jenis kelamin. Jenis kelamin mahasiswa ini kemudian diubah menjadi 6, gender male atau gender female berdasarkan input yang diterima. Jadi mahasiswa baru tersebut kemudian ditambahkan ke dalam array students dan jumlah mahasiswa student count akan bertambah 1. Nah, proses yang sama dilakukan untuk perintah dorm add di sini. Jadi di mana nama asrama, kapasitas, kemudian jenis kelamin asrama diproses dengan cara yang sama menggunakan strtalk. Kemudian asrama baru ditambahkan ke array dorms dan jumlah asrama atau dorm count bertambah 1. Nah, untuk perintah student print all detail, program mencetak daftar semua mahasiswa menampilkan ID, name, year, gender, dan nama asrama jika mahasiswa tersebut sudah ditempatkan di asrama. Jika mahasiswa belum ditempatkan, sama, yaitu dia akan menampilkan unassigned. Begitu pula untuk perintah dorm print all detail. Nah, kalau di sini adalah dorm, nama asramanya, asrama tujuannya. Program ini akan mencetak daftar asrama, menampilkan nama asrama, terus kapasitas, jenis kelamin, dan jumlah penghuni saat ini atau residence. Nah, perintah assign student di sini berfungsi untuk menempatkan seorang mahasiswa di asrama yang sesuai. Jadi program pertama-tama memisahkan input berdasarkan tanda pagar ini untuk mengambil ID mahasiswa, kemudian nama asramanya. Kemudian program ini mencari mahasiswa berdasarkan ID dan asrama berdasarkan nama dengan cara mencocokkan string menggunakan strcmp.
bukan strcmp. Nah, jika mahasiswa dan asrama ditemukan, fungsi assign student dipanggil untuk menempatkan mahasiswa di asrama tersebut. Dengan memeriksa apakah asramanya masih memiliki kapasitas, eh, berdasar apakah masih memiliki kapasitas yang cukup dan apakah jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin asrama. Itu putri untuk putri, putra untuk putri, putra untuk. Fungsi assign student di sini, fungsi assign student akan menambahkan mahasiswa ke dalam asrama jika kondisi tersebut terpenuhi serta menambah jumlah penghuni di asrama. Dengan demikian, program ini memungkinkan pengguna untuk menambah mahasiswa dan asrama, melihat rincian mahasiswa dan asrama, serta menempatkan mahasiswa di asrama yang sesuai melalui perintah-perintah tertentu yang diinputkan oleh pengguna. Oke, agar lebih jelasnya, kita akan melakukan compile, yang mana compilernya kita ambil dari GitHub-nya. Oke, baik. Kita masukin ke angka, kita panggil. Nah, terus kita masukin input yang ada pada GitHub. Kita salin inputnya karena kalau kita ketik satu-satu ini akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Kita masuk lagi ke kode. Kita paste, nah inputnya udah masuk, terus kita enter, maka outputnya akan keluar sesuai yang diharapkan. Ini udah sesuai dengan yang ada di GitHub. Oke, karena terbukti berarti kodenya berhasil, kita langsung masuk aja ke TC yang terakhir yaitu T1003. Oke. Di sini kita lihat soalnya yaitu moving student into another dorm. Jadi di sini memindahkan siswa ke asrama yang lain. Itu di tugas ini kita mengembangkan sebuah fitur untuk memindahkan mahasiswa ke asrama lain. Perlu diperhatikan bahwa aturan pada task itu tetap berlaku pada tugas ini. Oke. Implementasi fitur ini dalam sebuah fungsi menerima dua buah parameter, yaitu mahasiswa dan asrama tujuan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, bila mahasiswa yang akan pindahkan belum pernah ditempatkan pada asrama manapun, maka jalankan fitur pada task 2. Bila mahasiswa yang akan dipindahkan sudah ditempatkan pada suatu asrama, maka asrama yang akan ditinggalkan harus menyesuaikan jumlah penghuninya. Nah, berdasarkan informasi di atas, kembangkanlah satu pendekatan mengaplikasikan konsep pointer to function. Function pointer akan merujuk ke fungsi yang dihasilkan pada task 2. Bila kondisi pertama terpenuhi, sebaiknya akan merujuk pada fungsi yang dihasilkan pada task 3. Nah, pada laporan harap untuk menunjukkan aplikasi pointer function. Oke, jadi agar lebih jelas dan agar perintah itu dijawab, kita langsung masuk ke kodenya. Ini kita hapus dulu. Kita masuk ke TC yang terakhir, yaitu adalah TC03. Oke, baik. Di sini kita jelaskan satu persatu kodenya. Program ini dimulai dengan meletakkan beberapa pustaka standar, yaitu stdio.h, string.h, statlib.h, yang mana pustaka-pustaka ini sama untuk penggunaan fungsi-fungsi input-output, manipulasi string, dan konversi data. Selain itu, di sini ada dua file yang kemungkinan besar berisi deklarasi untuk struktur dan fungsi yang terkait dengan data mahasiswa dan asrama. Jadi kita lihat di sini ada fungsi assign student. Ini fungsinya digunakan untuk menugaskan seorang mahasiswa ke asrama. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu eh, student pointer ke objek mahasiswa dan dorm pointer ke objek asrama. Fungsi ini memeriksa dua kondisi.
yang yaitu jumlah penghuni asrama belum mencapai kapasitas maksimal, yaitu dorm residence capacity, dorm capacity, dan jenis kelamin mahasiswa sesuai dengan jenis kelamin yang diterima di asrama, yaitu dorm gender, student gender. Nah, jika kedua kondisi tersebut benar, maka mahasiswa akan dimasukkan ke dalam asrama, yaitu student dorm. Nah, dan jumlah penghuni asrama akan bertambah satu, untuk dorm resident dorm. Nah, selanjutnya adalah fungsi move, seperti pada tas 3. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk memindahkan seorang mahasiswa ke asrama lain. Fungsi ini juga menerima dua parameter, yaitu student dan dorm. Fungsi ini akan memeriksa tiga kondisi, yaitu asrama tujuan, sudah penuh atau tidak, jenis kelamin mahasiswa eh, tidak cocok dengan jenis kelamin asrama tujuan. Ya, jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi, maka pemindahan mahasiswa akan dibatalkan. Jika mahasiswa sudah terdaftar di asrama lain, maka penghuni asrama lama akan dikurangi satu, yaitu student dorm resident dorm. Nah, dan mahasiswa akan dipindahkan ke asrama baru, serta jumlah penghuni asrama baru akan bertambah satu, itu dorm resident dorm. Selanjutnya kita masuk ke main function-nya. Untuk integer main di sini pada bagian main beberapa variabel penting ada dideklarasikan di sini, yaitu student 100 dan dormnya 100. Ini adalah array yang menyimpan data mahasiswa dan asrama masing-masing dengan kapasitas 100. Kemudian student count dan dorm count digunakan untuk melacak jumlah mahasiswa dan asrama yang telah ditambahkan. Kemudian comments di sini ada juga comment 100 adalah ini adalah ini adalah array dua dimensi untuk menyimpan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Comment count di sini untuk menghitung jumlah perintah yang dimasukkan. Proses berikutnya dimulai dengan loop yang menggunakan fgets untuk membaca input per baris dari pengguna dan memasukkannya ke dalam array atau comments. Array comments, setiap input yang dimasukkan oleh pengguna akan diperiksa menggunakan perbandingan string, yaitu strcmp, menggunakan dan strncmp perintah. Kemudian perintah akan diproses sesuai dengan jenis perintah yang dimasukkan. Lanjut proses pengolahan perintah. Di sini ada student add. Ya, ketika perintah ini dimasukkan, program akan memisahkan string. Nah, memisahkan string input menggunakan strtalk sama seperti TC sebelumnya. Untuk apa? Untuk mengekstrak ID, nama, tahun, dan jenis kelamin mahasiswa. Berdasarkan jenis kelamin, program mengonversinya menjadi enam gender underscore T, yaitu gender male atau gender female. Kemudian fungsi create student ini untuk membuat mahasiswa baru dan menambahkannya dalam array students. Selanjutnya ada perintah dorm add, yaitu perintah ini bekerja mirip dengan perintah student add, tetapi untuk menambahkan asrama dorm ya. Program ini memisahkan nama, kapasitas, dan jenis kelamin asrama, kemudian menggunakan create dorm, dan untuk membuat asrama baru dan menambahkannya ke dalam array dorms. Perintah selanjutnya kita masuk ke perintah student print all detail. Nah, perintah ini mencetak detail dari semua mahasiswa yang ada di array students. Untuk setiap mahasiswa, program mencetak ID, name, year, kemudian jenis kelamin kita menggunakan operator ternary di sini untuk memeriksa apakah mahasiswa laki-laki atau perempuan dan nama asrama atau unassigned. Jika mahasiswa belum ditugaskan ke asrama, maka akan mengeluarkan unassigned. Kemudian perintah drone print all detail. Hampir mirip juga, perintah ini mencetak detail dari semua asrama yang ada di dalam array dorms. Untuk setiap asrama, program mencetak nama asrama, kapasitas, jenis kelamin yang diterima, laki-laki, female, atau male, dan jumlah penghuni saat ini.
Selanjutnya, perintah assign student. Perintah ini digunakan untuk menugaskan seorang mahasiswa ke asrama tertentu. Program pertama-tama akan memisahkan ID mahasiswa dan nama asrama dari input perintah. Kemudian dengan menggunakan kurulangan for, program mencari mahasiswa yang sesuai dengan ID dan asrama yang sesuai dengan nama yang dimasukkan. Jadi fungsi assign student dipanggil untuk menugaskan mahasiswa ke asrama. Selanjutnya, di sini ada perintah move student. Perintah ini digunakan untuk apa? Untuk memindahkan seorang mahasiswa dari satu asrama ke asrama lainnya. Seperti halnya perintah assign student. Program mencari mahasiswa dan asrama yang sesuai, lalu memutuskan apakah mahasiswa perlu ditugaskan atau dipindahkan menggunakan pointer ke fungsi. Nah, jika mahasiswa sudah ditugaskan ke asrama sebelumnya, maka fungsi move student ini digunakan untuk memindahkan mahasiswa. Jika mahasiswa belum ditugaskan ke asrama, maka fungsi assign student yang tadi itu digunakan untuk menugaskan mahasiswa tersebut. Jadi itulah intinya dari perintah ini. Oke, akhir program di sini setelah semua eh, perintahnya tadi diproses, program akan keluar dari loop dan berakhir dengan return 0. Berakhir dengan return 0 yang menandakan bahwa eksekusi program selesai dengan sukses. Secara keseluruhan, program ini mengelola data mahasiswa dan asrama menggunakan input interaktif. Pengguna dapat menambahkan mahasiswa dan asrama serta memindahkan mahasiswa antara asrama sesuai dengan aturan yang ditentukan seperti kesesuaian jenis kelamin dan kapasitas asrama. Program ini juga akan memanfaatkan penggunaan fungsi pointer untuk menangani perintah pemindahan mahasiswa, memungkinkan eksekusi fungsional. Fungsi eksekusi fungsionalitas yang dinamis sesuai kebutuhan. Oke, agar lebih jelasnya kita lakukan compile untuk kode ini. Oke, langsung aja kita file. Kita masukkan sini kita ganti BC03. Sorry. Oke. Nah, terus kita panggil, kita enter, dan kita masukkan input yang diminta sesuai yang ada pada GitHub. Oke, kita langsung salin aja, karena ini sudah sangat panjang, nggak mungkin kita ketik satu-satu. Ini kita salin. Terus kita harus outputnya harus keluar seperti ini. Oke, kita masuk ke kode lagi. Bentar. Nah, inputnya kita masukin dan kita enter. Nah, jadi keluarannya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi kendala apa saja sih yang ada pada pengerjaan tugas ini? Jadi selama ngerjain tugas ini, ada beberapa hal yang lumayan bikin pusing. Yang pertama itu ada parsing atau memecah-mecah input yang dipakai tanda pagar, itu harus benar-benar hati-hati. Soalnya kalau salah sedikit aja, misalnya lupa ngambil token atau salah ambil posisi, datanya jadi kacau dan programnya nggak jalan sesuai harapan. Terus program ini juga pakai array statis kayak student status, terus dorm status dan comment status 100 ada di sini. Nah, ini tuh ada batasannya. Jadi kalau data yang dimasukin lebih dari 100, ya nggak bisa lagi nambah dan nggak fleksibel kalau buat data banyak. Kendala lain itu adalah bagian pointer to function yang dipakai waktu mau mindahin mahasiswa ke asrama lain. Ini konsepnya agak rumit karena harus tahu kapan pakai fungsi assign student dan kapan pakai move student. Plus ngerti juga gimana cara manggil fungsi lewat pointer. Terus kita juga harus ngecek kondisi cocok enggaknya antara gender mahasiswa sama asrama dan juga kapasitas asramanya itu penting biar datanya nggak tumpang tindih. Nah, selain teknis, kadang yang bikin ribet itu debuggingnya alias nyari kesalahan. Nah, seringnya kesalahan ini nggak kelihatan di awal, tapi baru muncul dia pas masalahnya pas
dijalankan. Jadi butuh waktu butuh waktu buat nyari tahu masalahnya itu di mana. Nah, terakhir kendalanya itu adalah ngerjain ini juga butuh fokus dan manajemen waktu yang baik. Soalnya kan kalau buru-buru malah bisa banyak salah sehingga banyak error gitu. Nah, jadi emang lumayan banyak hal yang harus diperhatikan. Tapi pelan-pelan dimengerti kodenya dan dimengerti maksud dari pointer to function itu apa, pasti bisa. Oke, jadi cukup sekian video penjelasan praktikum ke-8 pointer to function dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Terima kasih.